Di sebuah kawasan terpencil di Pegunungan Argopuro, Jawa Timur, tersembunyi hutan yang dikenal dengan nama Alas Lali Jiwo, sebuah tempat yang menjadi legenda kelam. Nama ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti, hutan penghapus ingatan. Dan sesuai dengan namanya, banyak yang percaya bahwa siapapun yang berani masuk tanpa izin atau melanggar pantangan akan kehilangan ingatannya dan mungkin tak akan pernah kembali dengan selamat. Hutan ini dipenuhi dengan cerita-cerita mistis yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat sekitar. Sejak dulu, hutan ini telah dianggap sebagai tempat yang tidak bisa diperlakukan sembarangan. Makhluk-makhluk tak kasat mata dikatakan tinggal di dalam sana, menjaga keseimbangan dan kedamaian di tempat tersebut. Bagi mereka yang masuk tanpa memperhatikan etika lokal, terutama dengan niat buruk, hutan ini akan mengacaukan ingatan mereka, membuat mereka lupa akan identitasnya dan tujuan hidupnya. Kejadian mistis di Alas Lali Jiwo sudah sering terjadi. Tak sedikit pendaki yang mencoba menantang mitos ini, namun harus membayar mahal dengan tersesat tanpa arah, bahkan kehilangan identitas diri. Salah satu legenda terkenal yang menyelimuti Alas Lali Jiwo adalah kisah tentang seorang pemuda bernama Jaka. Seorang pendaki yang dengan percaya diri ingin menggunakan hutan ini sebagai jalan pintas menuju sebuah desa terpencil di seberang pegunungan. Jaka, seorang pemuda yang tangguh dan pemberani, sama sekali tak percaya dengan cerita-cerita mistis yang kerap diutarakan oleh penduduk setempat. Mereka memperingatkan Jaka untuk menghindari Alas Lali Jiwo atau setidaknya meminta izin dengan membawa sesajen, sebagai tanda penghormatan pada para penghuni gaib di sana. Namun Jaka mengabaikan peringatan itu dan dengan angkuhnya memutuskan untuk menempuh jalur hutan, meyakini bahwa ia bisa melewati rute ini tanpa masalah. Saat pertama kali memasuki hutan, Jaka merasa segalanya biasa-biasa saja. Hutan itu tampak sejuk, dengan pepohonan besar yang menjulang tinggi di kedua sisinya. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin aneh suasana yang dirasakan. Langit yang tadinya cerah mulai diselimuti kabut tipis yang makin lama makin tebal. Jalan setapak yang tadinya jelas terlihat mulai tampak membingungkan. Seakan-akan ia sedang berjalan berputar di tempat yang sama. Jaka mulai mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan samar-samar yang seolah memanggil namanya dari balik pepohonan. Ia berhenti sejenak, merasa ada sesuatu yang salah. Namun, dengan ego yang besar, ia menepis firasatnya dan terus melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, tidak lama kemudian, Jaka mulai merasakan ada yang aneh pada dirinya. Ia mulai melupakan hal-hal kecil. Pertama, ia lupa jam berapa ia memulai perjalanan. Lalu, ia lupa mengapa ia memutuskan untuk mengambil jalur hutan. Perlahan, pikirannya semakin kabur, dan ia bahkan mulai lupa siapa dirinya. Sementara itu, penduduk desa di sekitar Alas Lali Jiwo sudah mengkhawatirkan pemuda itu. Mereka tahu Jaka telah memasuki hutan tanpa meminta izin dan membawa sesajen. Tim pencari dikirim untuk mencari Jaka setelah ia tidak kembali selama beberapa hari. Ketika akhirnya mereka menemukan Jaka, ia berada di tepi jurang, duduk termenung dengan tatapan kosong. Wajahnya kotor, tubuhnya lemah, dan mulutnya hanya menggumamkan kalimat tak jelas. Saat ditanya namanya, Jaka tak bisa menjawab. Ia benar-benar lupa siapa dirinya dan mengapa ia berada di sana. Meski Jaka berhasil diselamatkan, kehidupannya tidak pernah sama lagi. Ia kehilangan ingatan tentang masa lalunya, tentang keluarga, teman-teman, dan bahkan tentang siapa dirinya. Semua hilang ditelan oleh Alas Lali Jiwo. Keluarganya mencoba berbagai cara untuk memulihkan ingatan Jaka. Namun tidak ada yang berhasil. Seolah-olah hutan itu telah mencabut sebagian besar dari jiwanya, dan tak ada yang bisa mengembalikannya. Namun, Jaka bukan satu-satunya korban. Banyak pendaki lain yang mengalami nasib serupa, tersesat selama berhari-hari di hutan tanpa bisa menemukan jalan keluar. Sebagian besar dari mereka yang berhasil keluar ditemukan dalam kondisi yang sama, kehilangan ingatan, bingung, dan tak bisa menjelaskan apa yang terjadi selama mereka hilang di dalam hutan. Cerita-cerita ini semakin memperkuat mitos Alas Lali Jiwo sebagai tempat yang terkutuk. Penduduk setempat selalu memperingatkan para pendaki untuk tidak memasuki hutan tanpa membawa sesajen atau meminta izin.
Secara spiritual, mereka percaya bahwa penghuni gaib hutan itu, para roh penjaga, sangat sensitif dan bisa marah jika ada manusia yang tidak menghormati wilayah mereka. Dalam legenda lain, hutan ini juga dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh-roh orang yang pernah meninggal dengan tidak wajar di dalam hutan. Banyak orang hilang secara misterius di dalam alas Lali Jiwo. Dan menurut cerita, roh-roh mereka terus berkeliaran di sana, mencari cara untuk melarikan diri dari hutan yang telah menjadi penjara abadi mereka. Orang-orang percaya bahwa roh-roh tersebut sering menyesatkan para pendaki atau pejalan kaki, membuat mereka tersesat dan terjebak di dalam hutan selamanya. Selain kehilangan ingatan, mereka yang pernah memasuki hutan ini seringkali melaporkan fenomena aneh lainnya. Beberapa pendaki mengatakan mereka melihat bayangan hitam yang bergerak di antara pepohonan, atau mendengar suara-suara langkah kaki yang mengikuti mereka dari belakang. Ada juga yang mengaku mendengar suara-suara aneh, seperti suara perempuan menangis, atau suara-suara tawa yang menyeramkan di tengah malam. Salah satu pengalaman paling menakutkan yang pernah diceritakan adalah tentang seorang pendaki yang melihat sosok misterius dalam mimpi saat tertidur di hutan. Sosok itu, dengan wajah tak jelas, terus-menerus memanggil namanya dan menuntunnya ke bagian terdalam hutan, tempat di mana ia merasa tidak akan pernah bisa kembali. Ketika pendaki itu bangun, ia menemukan dirinya berada di lokasi yang sama. Sekali berbeda dari tempat ia beristirahat sebelumnya. Seolah-olah seseorang atau sesuatu telah memindahkannya saat ia tidur. Kisah-kisah semacam ini membuat alas Lali Jiwo menjadi salah satu tempat paling misterius dan angker di Jawa Timur. Penduduk desa di sekitar hutan selalu memberi peringatan keras kepada siapa saja yang ingin menjelajahinya. Hutan ini bukan tempat bagi orang yang sombong dan tak menghormati alam. Jika kau ingin masuk, pastikan hatimu bersih dan niatmu baik. Atau hutan ini akan menelanku, dan kau mungkin tak akan pernah kembali.